Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatil aizza, azanillahu wa iyyakum. Ikhwah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 27 ya. Jumat 7 Muharram. Besok 8, Ahad 9 ya. Asyuranya hari Senin. Siapa yang mau berpuasa maka bisa 9, 10 atau boleh juga 10, 11 ya, atau 9, 10, 11 juga boleh, atau kalau memang tidak memungkinkan kecuali sehari 10 saja, maka itu pun kebaikan ya. Pada hari ini 7 Al-Muharram 1444 Hijriah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini, di mana insyaallah pada kesempatan kali ini bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2022, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Min Wasayas Salaf Lisyabab, di antara wasiat generasi salaf untuk pemuda ya, di antara wasiat generasi salaf untuk pemuda. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan wasiat yang ke-6. Benar ya? Kopiahnya habis ya? Habis kemarin. Sepertinya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita hanya ngopi 15 kemarin atom ya. Sekali lagi kita akan masuk ke Al-Wasiyah As-Sadisah, wasiat yang ke-6. Karya siapa ini? Syekh siapa? Syekh Tajuddin As-Subki, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Taib, beliau mengatakan al-wasiyatus sadisah, wasiat yang ke-6. Wa min wasayas salafi lisyababi, dan di antara wasiat generasi salaf, kaum salaf untuk para pemuda. Dan ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, syabab itu dimulai dari umur berapa? Sebagian ada yang mengatakan syabab itu ada 2 marhalah. Jadi kita masih berpotensi ya, yaitu dari usia 30 sampai 40, itu untuk yang pertama. Selanjutnya 40 sampai 50. Bahkan sampai 50 pun ya, sebagian dari mereka mengatakan masih syabab ya. Jadi yang belum 30 nih belum syabab ya. Ada yang mengatakan bahkan
apa ya, UNESCO ya Pak, untuk ini Badan Kesehatan Dunia itu WHO, bukan UNESCO, WHO. Padahal sering dengar sekali di tengah-tengah corona ini. Kalau tidak salah mereka mengatakan setelah diperiksa lebih lanjut katanya, ya, syabab itu dimulai dari usia 25 tahun sampai 65 tahun. Masih masuk? Masih masuk ya. Nah, berarti kita masih kuat sampai 65 tahun ya. Nah, itu seputar syabab, dan ada pendapat-pendapat yang lain tentu saja. Nah, apa di antara wasiatnya? Maja'an Uqbah bin Abi Hakim, dari Uqbah bin Abu Hakim. Qala, dia mengatakan, kunna najlisu ila Aun bin Abdullah fayaqulu lana. Dahulu kami pernah duduk bersama Aun bin Abdullah ya. Lalu beliau berkata kepada kami, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, qad ra'ayna syababa yamutun. Sungguh kami telah melihat ya, banyak pemuda yang meninggal dunia ya, orang yang meninggal dunia sementara mereka masih muda. Fama yuntadharu bil hasadi idza balaghal minjal wa yamussu lihyatahu. Lalu apa yang ditunggu ya untuk dipanen kalau alat semacam sabit ya, alat untuk panen itu sudah tiba ya. Apalagi yang ditunggu untuk dipanen, seandainya memang peralatan untuk panen itu ya sudah tiba ya. Kemudian beliau mengatakan sambil apa, memegang-megang lihyahnya, jenggotnya. Ini maksudnya apa ini? Ya, ini maksudnya apa? Kata Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah, muraduhu rahimahullah, anna man balagha hadha sinna hana lahu an yuhsada, bahwa siapa yang sampai usia tersebut maka tiba waktunya untuk dipanen ya. Apa maksudnya dipanen? Li'anna zar'a idza tamma hana hasaduhu, karena tumbuhan itu ya, tanaman itu kalau memang sudah tiba waktunya ya, sudah tiba waktunya, maka berarti itu adalah waktu untuk dipanen ya. Waladzi kabur aidan danat maniyatuhu, dan orang yang sudah tua maka kematiannya sudah dekat. Fadzakara lahum dzalika liyunabbihahum alla yaghtarral insanu bi ru'yatihi liman umidda lahu fil umr ya. Maka beliau mengingatkan hal tersebut pada mereka ya, menyebutkan untuk mengingatkan mereka agar seorang manusia itu tidak tertipu ya, karena melihat orang yang usianya masih diberi penangguhan. Kalau peralatan panennya sudah tiba, saatnya dipanen ya. Dan manusia itu dipanennya kapan? Ya, kalau sudah meninggal dunia, kalau sudah tiba waktunya, sudah dekat ajalnya ya sudah, itu saat dipanennya sudah. Dia berarti meninggal dunia ya. Makanya jangan menunggu ya untuk beramal, untuk berbuat kebaikan, untuk menuntut ilmu dan sebagainya, jangan menunggu. Li'anna katsiran minan nasi yaghtarru 'indama yara ba'dal mu'ammarin, karena sebagian orang itu merasa tertipu ketika melihat ada orang-orang yang mu'ammar. Apa mu'ammar itu? Orang yang dipanjangkan usianya ya, usianya ada yang mungkin 100, 110, 120, 200, ada 200? Ada yang 200? Kalau kita dibaca-baca berita ada ya 1, 2 usianya 200. Ada usianya 1000? Ya, kalau Nabi ya, Nabi Nuh alaihissalam, usia dakwahnya saja 950 tahun. Itu bukan umur beliau ya, bukan usia total beliau. Jadi itu usia ya ketika beliau berdakwah di tengah kaumnya. Wa yadhunnu annahu sayablughu minal umri mithlahu, dan dia mengira bahwasanya bisa mencapai usia umur seperti orang itu ya, yang diberikan penangguhan usianya sampai berumur panjang.
fayufarritu fi katsirin minal umur, ya, sehingga dia akan teledor dalam banyak urusan, banyak perkara. Wa yusawwifu wa yuajjil, ya, kemudian dia mengatakan saufa nanti kelak, ya, menunda-nunda dengan kata lain. Dia akan menunda-nunda, ya. Nah, ini keadaan sebagian dari asyabab, ya, mau mengerjakan ini nanti, mau melakukan kebaikan nanti, mau tobat nanti, mau apa lagi nanti sampai akhirnya meninggal dunia. Itu fulan usianya masih sudah tua, masih hidup, ya. Itu fulan usianya sudah sekian, masih hidup, ya. Saya bisa jadi usianya lebih lama dari dia, ya, makanya nanti saja, ya. Apalagi kaidahnya, dia berdalil. Apalagi kaidahnya kalau orang anggap saja 80 tahun dia melakukan kesyirikan, ya, sehari 2 hari di atas tauhid, meninggal dunia di atas tauhid, maka apa? Maka dosa-dosanya terhapuskan, gitu kan? Ya. Kalau memang bisa kita menjamin diri kita seperti itu, masya Allah, ya. Maksudnya menutup usia dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa dari kita yang bisa menjamin tutup usia dalam keadaan kebaikan, ya. Innamal a'mal bil khawatim. Sementara amalan, ya, yang menjadi andalan yang terpenting itu adalah ketika di akhir usia, ya. Kama qil, sebagaimana seorang penyair, ya, berkata, yu'ammaru wahidun fayaghurru qauman wa yunsa man yamutu minasyababi. Ya, ada seorang dipanjangkan usianya sehingga dia bisa menipu banyak orang, ya, tapi orang yang meninggal dunia di waktu muda itu yang dilupakan, ya. Yang dilihat 1-2 orang ini usianya panjang, ya, 90, 100, ya. Tapi yang lebih muda dari itu, yang 40, 50, 30, bahkan 20, ya, meninggal dunia tidak dilihat, ya, tidak ditoleh. Ini yang sangat disayangkan. Padahal namanya kematian tak kenal usia, sebagaimana untuk ketahui, ya. Bisa jadi di saat dijanin dalam perut ibu, ya, bisa jadi saat melahirkan, bisa jadi sesaat setelah dilahirkan, awalnya hidup kemudian meninggal dunia, kemudian bisa jadi setelah beberapa hari, beberapa pekan, beberapa bulan, beberapa tahun, dan seterusnya, ya. Wa fil ma'na nafsihi, dan yang serupa dengan hal ini, ya, ja'a 'anil Hasan al-Basri, ada sebuah riwayat dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah, annahu qala dzata yaumin li julasaihi, beliau pernah berkata suatu ketika, ya, kepada teman-teman duduknya, wa kana fihim syuyukhun wa syabab, ya, sementara di tengah beliau pada saat itu ada para syuyukh, orang-orang yang sudah berumur, wa syabab, dan ada yang masih muda. Ya, apa kata beliau? Ya ma'syarus syuyukhi ma yuntadharu bizar'i idza balagha, ya, wahai para orang tua, apa yang ditunggu dari tanaman kalau memang sudah tiba saatnya? Kalau memang sudah tiba saatnya untuk dipanen, sudah matang, apalagi yang ditunggu kalau bukan dipanen, ya. Qalu, makanya mereka menjawab al-hasad, ya, tentu saja yang ditunggu adalah untuk dipanen. Sudah sempurna, sudah matang, sudah menguning, ya. Kalau padi sudah menunduk, apa yang ditunggu? Panen. Qala, kemudian beliau berkata kepada yang pemuda, ya ma'syarasy syabab, inna zar'a qad tudrikuhul ahatu qabla an yablugha, ya, sesungguhnya tanaman itu bisa jadi tertimpa hama, ya, ada penyakit, ada hama sebelum sampai tua, sebelum tiba saatnya untuk dipanen, ya. Ada memang tumbuhan-tumbuhan sampai matang baru dipanen, itu yang diharapkan oleh para petani. Tapi ada juga yang belum tua sudah diserang oleh hama, oleh penyakit, oleh wereng, oleh lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada yang siap dipanen, kemudian juga, ya, ada yang masih muda juga diserang, daun-daunnya habis, ya. Kemudian beliau mengatakan, fayambaghi lil muslimi an yakuna haluhu kama jaa fil athar, maka itu sepatutnya bagi seorang muslim hendaknya keadaannya sebagaimana yang ada dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Bila tiba waktu sore, jangan tunggu esok pagi.
dan bila tiba waktu pagi jangan menunggu waktu sore. Ya, ketika hendak beramal, melakukan kebaikan, tidak boleh, ya, tidak sepatutnya ditunda. Nah, ini nasihat penting, ini sering sekali lewat di telinga kita, tapi memang ya untuk mengamalkannya butuh kesungguhan dari kita. Ya, betapa banyak perbuatan, pekerjaan yang semestinya kita selesaikan pagi ini tapi kita tunda sampai besok, sampai lusa dan seterusnya. Nah, ini tidak sepatutnya. Lama-kelamaan akan menumpuk. Ya, kalau dicicil sedikit demi sedikit itu lebih ringan dan lebih mudah, lebih fokus. Tapi kalau sudah menumpuk maka tidak mudah untuk fokus. Ya, tidak bisa maksimal. Ya, belum lagi bisa jadi belum sampai seorang mengerjakannya, kemudian ajal telah menjemputnya. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, Ibnu Jauzi mengatakan yajibu 'ala man la yadri mata yabghatuhul mautu an yakuna musta'iddan. Wajib bagi orang yang tidak tahu kapan kematian datang secara tiba-tiba padanya, ya, wajib baginya untuk bersiap-siap. Ya, kita butuh persiapan, bersiap untuk meninggal dunia. Ya. Wala yaghtarra bisyababi was-sihhah, dan jangan sampai tertipu dia dengan waktu muda dan waktu sehat. Ya, ada orang sehat tiba-tiba meninggal dunia, ya. Fa inna aqalla man yamutul asyakh. Ya, karena yang lebih sedikit dari mereka yang meninggal itu adalah orang yang sudah tua. Ya, sedikit orang yang lebih sedikit, ya. Orang yang meninggal dalam keadaan tua itu lebih sedikit, ya. Wa aktsaru man yamutu asyubban. Sementara itu yang lebih banyak meninggal itu adalah para pemuda, ya. Orang yang masih muda. Jadi yang sampai umur benar-benar tua dibandingkan dengan para pemuda saat meninggalnya, ini lebih banyak yang pemuda, lebih banyak yang lebih tua. Makanya orang-orang yang sudah tua 90, 80, 90, 100 itu kan lebih sedikit daripada yang masih tadi 30, 40 tahun, ya. Itu dibandingkan dengan yang masih syabab lebih sedikit. Walidzalika yanduru man yakbur, maka itu jarang orang yang sampai benar-benar tua, ya, kata beliau, ya. Jarang orang yang benar-benar sampai berusia tua. Wa syahidu dzalika, ya, yang sebagai saksi atas hal tersebut, annaka idza nazarta fil usari, sekiranya engkau melihat di tengah keluarga, fa satajidu al mu'ammarina qillah, engkau akan dapatkan orang-orang yang usianya tua itu sedikit. Wa aktsaru man yamutu yakunu fi marhalati syabab awit tufulah, ya, sementara yang banyak meninggal dunia ketika usia masih syabab, ya, masih muda, atau at-tufulah, masih kecil, tifl, ya, masih anak, ya, masih anak. Nah, ini, ya, realita yang kita dapatkan di tengah kita, ya. Termasuk yang hadir di majelis ilmu ini, seandainya kita sampaikan, seandainya kita bandingkan antara yang masih syabab dengan yang sudah berumur, ya, anggap saja mungkin berumur 50 ke atas. Coba yang 50 ke atas berapa orang nih? 1, 2. Pak, sampai berapa? Pak Tajuddin As-Subki, udah 57, ya. Syekh Ar-Rafi 50, di atas 54, ya. Abu Muhammad sudah 60 belum? 55. Masih ini. Masih di bawahnya Pak Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki itu ulama Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Ya. Baik. Kebanyakan kan syabab ini. Pak Sukin masih berapa? 42, 31, 49. 49. Pak Dede 15. 17. Ya, kita semuanya masih muda. Tapi tidak tahu kapan siapa yang bisa sampai
tua nanti. Taib, itu wasiat yang keberapa? Keenam. Al-wasiyatu sabi'ah, wasiat yang ketujuh. Wa min wasaya salafi lisyabab, dan di antara wasiat generasi salafus saleh untuk para pemuda, maja'an Qabus ibni Abi Dhobyan. Itu riwayat dari Qabus bin Abu Dhobyan. Qala, beliau berkata, sallaina yawman khalfa Abi Dhobyan salatal ula. Pernah kita suatu ketika salat bersama atau di belakang Abu Dhobyan, salat al-ula. Allah alam salat ula ini yang dimaksudkan apa? Muhammad pernah mendengar istilah salat al-ula? Kalau salat al-wusta wadih, ya, salat ula. Atau mungkin salat subuh. Mungkin ya, salat yang pertama, ula itu pertama. Tapi Allah alam, seingat saya baru sekali saya mendengar istilah salatul ula, ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan apa? Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta. Ya. Jagalah oleh kalian ibadah salat dan salat al-wusta pertengahan, yaitu salat al-asr, ya. Allah alam, mungkin. Wa nahnu syababun kulluna minal hayyi, ya, illa al-muadzin fa innahu syekhun. Sementara kami semua pada saat itu, ya, para pemuda dari kampung, ya, kecuali seorang muadzin, dia yang sudah tua. Jadi yang hadir kita semua pada saat itu adalah syabab, kecuali muadzin, dia sudah berumur. Falamma sallama iltafata ilaina. Setelah salat, ya, beliau menghadap kepada kita. Tsumma ja'ala yas'alu syabab, ya, kemudian beliau bertanya kepada para pemuda itu, ditanya satu-satu, man anta, siapa kamu, ya, man anta, siapa kamu. Walamma sa'alahum qala, setelah beliau bertanya pada mereka, beliau berkata, ala wajhil hathi wa tashyi' wa tansyid lahum. Ya, beliau berkata, mengatakan pada mereka sebagai apa? Motivasi, ya, dan penyemangat bagi mereka. Innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syab. Sesungguhnya tidak ada, ya, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali dalam keadaan masih syab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya berapa ketika diutus menjadi seorang nabi? 40. Ya. Berarti tadi benar, ya, syab itu antara 30 40, ya, atau ada yang mengatakan 40 sampai 50, tapi terbagi menjadi dua marhalah, 30 40, 40 50. Ya, ada yang mengatakan juga 34 40. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berumur 40. Walam yu'tal ilmu khairun minhu wa huwa syab. Ya. Dan tidaklah seorang diberikan ilmu yang lebih baik baginya, ya, kecuali ketika dia dalam keadaan masih muda. Ya, seorang diberikan ilmu yang terbaik baginya adalah ketika dia masih muda, sebagaimana sudah kita sampaikan, ya, bahwa menuntut ilmu di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu, sementara menuntut ilmu di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Ya, di atas batu kalau sudah tampak ukirannya sulit hilangnya. Kalau mengukir di atas air, siapa dari kita yang bisa mengukir di atas air? Paling airnya dijadikan es dulu, ya kan? Tapi kalau esnya meleleh, hilang semua hafalannya, ya. Nah, ini, ya, sebagai penyemangat, ya, untuk mereka, termasuk untuk kita semuanya, bahwa belajar di kala muda, ya, bahwa beribadah di kala muda itu akan lebih baik, ya, akan masih lebih kuat tenaganya daripada ketika sudah tua, ya. Fanabbahahum 'ala iqtinami khairiyatis syababi wa barakatihi, ya. Nah, beliau mengingatkan mereka untuk memanfaatkan kebaikan di masa muda dan keberkahan usia saat muda. Wa annahul fursatul 'azimatu litazawwudi wa tahsil, dan bahwasanya masa muda itu adalah kesempatan yang
agung ya untuk berbekal dan terus menghasilkan ilmu ya, wastiglalin nasyati wal quwwah, dan kesempatan untuk memanfaatkan saat-saat masih nasyat, masih giat, masih semangat, dan saat-saat masih kuat ya. Ini yang kita rasakan ikhwas sekalian, saat muda mudah kesana kemari, mobilitas ya, gerakan mudah kesana kemari ya, masih belum banyak tanggung jawab seperti ketika dia mungkin sudah menikah, sudah punya anak-anak, apalagi yang sudah punya cucu ya, apalagi yang banyak relasi pekerjaan ya. Kalau masih syabab, belum sibuk dengan itu, maka dia akan bisa lebih maksimal ya, terkhusus dalam menuntut ilmu ya. Namun bukan berarti kemudian syabab ya itu tidak bekerja. Kita semuanya butuh bekerja ya. Baik, kita masuk ke al-wasiyah ats-tsaminah, wasiat yang ke-8. Wasiat yang ke-8, marawahul Imam Ahmad fi kitabih al-Wara' an Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala. Yaitu wasiat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Wara' ya, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Beliau berkata, kharaja alaina Ayyub ay As-Sakhtiyani ya, suatu ketika Ayyub As-Sakhtiyani itu keluar menemui kita, kata Abdul Wahhab rahimahullah. Faqala, kemudian beliau berkata, Ayyub ini, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, ihtarifu, bekerjalah. Ini yang baru saja kita singgung. Bekerjalah, berwirausahalah ya, pokoknya bekerja. La tahtajuna an ta'tu abwaba haula ya, kalian tidak butuh ya, sehingga kalian tidak butuh untuk mendatangi pintu mereka itu ya. Tidak perlu minta-minta ya, tapi bekerja. Wa dzakara man yakrah, kemudian beliau menyebutkan orang-orang yang beliau mungkin ulama yang wallahu alam, ini wa dzakara man yakrah ini maksudnya apa? Maksudnya mungkin menyebutkan nama-nama ulama yang menjelaskan makruhnya minta-minta atau bagaimana, wallahu alam. Nah ini ya, selain belajar, berusaha untuk mendapatkan ma'isyah, caranya dengan bekerja ya. Beruntung kalau mungkin seseorang ada yang menanggung urusan sehari-harinya ya, ma'isyahnya, sementara dia bisa sibuk untuk menuntut ilmu. Ini masya Allah ya. Dan itu adalah kebaikan bagi orang yang membantu orang itu ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW pernah ada dua orang kakak beradik ya, dua orang kakak beradik. Satunya sibuk bekerja, satunya sibuk mengambil ilmu dari Rasulullah SAW ya. Kemudian salah satu dari mereka yang bekerja itu mengeluhkan saudaranya pada Rasulullah SAW ya. Apa jawaban Rasulullah SAW ya, karena saudaranya ini sibuk menuntut ilmu, sibuk mengambil ilmu dari Rasulullah SAW ya. Kemudian kata Rasulullah, la'allaka turzaqu bihi ya, bisa jadi engkau ini mendapatkan rezeki ya, karena sebab saudaramu itu ya. Karena engkau membantu saudaramu ya, sementara dia sibuk untuk urusan akhirat, untuk menuntut ilmu, dan itu adalah kebaikan ya. Kamu mendapatkan rezekimu berkah ya, rezekimu melimpah, bisa jadi karena sebab saudaramu itu ya, yang kau bantu, kemudian dia mendoakan kebaikan ya. Ya, hatta seandainya tidak pun, itu termasuk silaturahim ya, termasuk cara menyambung hubungan kekerabatan yang baik ya. Dan dia memang butuh fokus untuk menuntut ilmu, untuk belajar, sehingga ketika engkau berikan kepadanya, maka menyambung silaturahim dengan cara apapun itu, sebab apa? Lapangnya rezeki ya, sebab kelapangan rezeki ya.
Nah ini paham ya. Nah itu kalau memang ada orang yang seperti itu. Dan saya melihat ya, ada yang masya Allah ya, sebuah keluarga besar ya, ada keluarga besar yang masing-masing dari mereka memiliki banyak anak ya, ada yang jadi angkatan, jadi dokter, jadi apalagi ya bisnismen, ada yang jadi apalagi macam-macam lah pekerjaannya. Tapi di antara mereka ada seorang yang sibuk ngurusi pondok ya, ada yang sibuk ngurusi pondok. Dan di antara mereka ada yang berkata pada saya, memberi nasihat pada yang, bukan memberi nasihat ya, memberi musyawarah mereka ya, kemudian menyampaikan kepada yang ngurusi pondok itu, sudah kamu sibuk ngurusi pondok, nggak usah bekerja ya, adapun masalah ma'isyahmu ya, itu yang ngurusi kita semuanya. Jadi keluarga itu ya, dengan berbagai macam background tadi, pendidikan dan pekerjaan ya, tapi yang benar-benar fokus yang menjadi ustadz ya, itu adalah satu orang itu ya, dia sudah pokoknya kamu berurusi pondok, ada penurusan pondok dan sebagainya, biar kami yang menanggungnya ya. Makanya bagus kalau seperti ini di tengah keluarga ya, biarkan anak ketika dia sudah paham agama pengen menjadi dokter, biarkan ketika dia sudah paham agama mau menjadi mungkin apalagi bisnismen, biarkan mungkin seorang yang sudah paham agama ya, dia mau kerja di syarikah tertentu ya. Kemudian sebagian dari mereka 1, 2 atau lebih coba fokus ke ilmu ya, suruh menghafal Al-Quran dan sebagainya, nanti setelah selesai bikin pondok ya. Adapun untuk masalah berusaha yang menjadi donatur abadi ya, adalah keluarganya ya. Adapun selanjutnya kemudian terserah siapa yang mau ngasih donatur untuk ma'had ya, atau untuk pondok, silahkan ya. Tapi keluarga komitmen bahwasanya salah satu dari kita harus fokus belajar agama ya, kemudian membuat pondok pesantren, itu kebaikan untuk mereka semuanya ya, kebaikan untuk mereka semuanya, dan mereka pun bisa menyalurkan harta mereka ya di tempat yang dia ketahui ini benar-benar bagus, benar-benar tidak ada tipu menipu ya. Tapi jangan biarkan mungkin seorang dari mereka jadi dukun ya, jangan ya. Dari dukun, apalagi dukun tipu-tipu yang ngobati bayarnya berjuta-juta, padahal pakai trik-trik saja. Ini yang lagi viral kayaknya hari-hari ini ya. Saya ingat dulu waktu kecil ya, kita karena nggak paham juga ya, ada seperti itu model-model seperti itu di kampung-kampung itu, masuk di kampung-kampung dia sampai mungkin sekitar sebulan atau lebih, rombongan mereka dari jauh, dari Jawa, kita di Lampung waktu itu ya, izin tempat tinggal di daerah tertentu ya, diizinkan. Kemudian setiap malam praktek buka itu pengobatan. Itu model-modelnya kurang lebih sama ya. Ini disantet ini dan sebagainya kata mereka. Apa namanya ini? Telur dipecah isinya macam-macam. Kalau masalah telur sudah lama saya tahu caranya itu. Ya, caranya bagaimana masukkan benda-benda tajam itu ada cara-cara lama sudah tahu cara-cara seperti itu ya. Ya, intinya hal semacam itu adalah cara-cara bohong-bohong. Tapi ada satu hal yang kemudian dikembangkan jauh-jauh setelah itu. Ketika waktu saya SD itu, di situ dia di antara praktek yang dibuka itu apa? Bekam. Tapi bekamnya dulu masih pakai apa ya? Pakai gelas ya, dibakar ya. Uang dikasih koran atau dibakar, ditaruh di itunya ya. Nah itu setelah belajar, oh itu bekam waktu itu, sementara masuk kecil. Mereka termasuk di Indonesia mungkin di antara pertama-tama yang menerapkan orang-orang yang aneh-aneh seperti itu ya. Kemudian kalau semakin kesini semakin bagus ya. Ada sebagian yang pakai tanduk kerbau atau sapi ya, dan lain sebagainya. Baik. Kita lanjutkan ikhwan sekalian. Masih di al-wasiyah tsaminah, wasiat yang ke-8. Maksudnya bagaimana ini ikhwan sekalian? Syekh mengatakan hafizahullah, an yakuna lisyabab
an yakuna lisyab ma tahsilihi lil ilmi hirfatun yaktasibu biha malan wa rizqan yunfiqu bihi ala nafsi. Maksudnya itu bagi pemuda, seorang pemuda ya, di samping dia berusaha untuk menuntut ilmu, maka dia juga hendaknya memiliki pekerjaan, usaha ya, sehingga dengannya atau darinya dia bisa mendapatkan uang, ya, mendapatkan rezeki yang dia bisa gunakan untuk menghidupi dirinya ya. Wa fi ma ba'at al ahli wa walidihi, dan selanjutnya nanti untuk keluarganya, untuk istrinya dan anak-anaknya. Wa alla yakuna 'alatan 'alal akharin, dan hendaknya dia tidak menjadi beban bagi orang lain ya. Hatta la yahtaju idza kaburu an yadhhaba ila fulan aw fulan li talabil muawanah wal musa'adah. Ya, sehingga kalau dia seperti itu, sehingga apabila sudah tua, semakin menua, dia tidak butuh untuk pergi ke fulan dan fulanah, kepada orang-orang tertentu untuk apa? Minta bantuan atau pertolongan ya. Wa abraqur rizqi, dan rezeki yang paling berkah, wa anfa'uhu, dan yang paling bermanfaat, wa atyabuhu, yang paling baik adalah makana min kasbil yad, yaitu yang dari usaha sendiri ya, dari hasil kerja sendiri ya. Ini hendaknya seorang syab ya berusaha untuk memiliki hal tersebut ya. Dia bekerja, berusaha atau bisnis ya secukupnya ya. Kalau memang dia memiliki hal tersebut, maka dia memuliakan dirinya dari meminta-minta ya. Dia tidak akan meminta-minta. Taib, itu wasiat yang berapa? Ke-8 ya. Sekarang kita masuk ke yang ke-9. Al-wasiyah tasi'ah, wasiat yang ke-9. Wa min jumlati wasayas salafil syabab, dan di antara sejumlah wasiat generasi salaf untuk para pemuda, maja'an Ja'far qala, yaitu datang yang riwayat ataupun wasiat dari Ja'far. Dia berkata, kana Thabit al-Bunani rahimahullah, adalah Thabit al-Bunani, dia termasuk seorang tabi'in ya, banyak mengambil ilmu dari Anas bin Malik, sahabat mulia. Kana Thabit al-Bunani rahimahullah yakhruju ilaina wa qad jalasna fil qiblah ya. Dahulu Thabit al-Bunani pernah keluar dari rumahnya untuk menemui kami ya, menuju kepada kami, sementara kami waktu itu duduk di kiblat, itu di dalam masjid. Kemudian duduknya di mana? Di kiblat, di bagian depan, di depan-depan. Fayaqul, lalu beliau berkata, menegur, ya ma'syar syabab, wahai sekalian pemuda, hiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu, kalian menghalangi antara aku dan Rabbku ya, agar aku bisa sujud untuknya. Kalian dengan duduk-duduk di kiblat itu menghalangi aku untuk beribadah kepada Allah, untuk salat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana qad hubbibat ilaihi shalah, dan Thabit al-Bunani ini ya Allah berikan kecintaan padanya untuk ibadah dengan ibadah salat ya. Orangnya suka salat ya, rajin salat ya. Paham ya? Ada enggak di tengah-tengah kita sekarang orang di masjid sibuknya ngobrol, mengganggu orang dari beribadah ya. Dengan ngobrol itu mereka mengganggu orang dari beribadah, bisa jadi ketawa-ketawa, cekak-cekiki ya, sehingga tidak bisa fokus orang yang beribadah. Ada tidak? Ada ya, ada. Nah, mereka dahulu duduk-duduk di arah kiblat ya, sehingga mengganggu baginya untuk bisa salat ya. Maksudnya bagaimana? Yushiru rahimahullah ya, beliau ini berisyarat ila anna ba'dha syabab, bahwa sebagian pemuda alladzina yaltaquna wa yastami'una fil masjid, ya, yang mereka berkumpul ya, berjumpa di masjid, wa yasaghiluna fursata liqa'ihim bi asdiqa'ihim fil masjid bil ahadits al janibiyah, di mana mereka memanfaatkan perjumpaan, pertemuan dengan teman-teman mereka ya di masjid ya, dimanfaatkan untuk apa? Untuk ngobrol
ya, obrolan sampingan, obrolan santai, ya. Wa yakunu ila jiwarihim man ja'al masjid, ya, sementara di sebelah mereka, di tengah mereka ada orang yang datang ke masjid liya'budallah, untuk beribadah pada Allah, ya, wa yatma'inna fi sholati wa yakhsha, ya, untuk ibadahnya bisa inginnya tumakninah, ya, dalam salatnya, demikian pula khusyuk, ya. Fa yahuluna bainahu wa baina salatihi, ya. Ternyata mereka yang duduk-duduk itu bisa mengganggu, yang menghalang-halangi antara orang itu dengan salatnya. Memang tidak, maksudnya bukan menghalangi jangan sholat di sini dan sebagainya, tidak, atau diusir, tapi dengan ramai-ramai ngobrol, ya, itu mengganggu orang yang ingin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Falahum mushtaghalu fil masjid bil ibadati wa dzikrillahi azza wajal. Mereka tidak memanfaatkan waktu mereka ketika di masjid dengan beribadah pada Allah, ya, dengan zikir, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Ya, walahum taraku man ja'a liya'budallaha fil masjid an yashaghila bil ibadah wa yuqbil 'alaiha. Demikian pula mereka tidak membiarkan, ya, orang yang datang ke masjid untuk beribadah pada Allah, ya, untuk menyibukkan diri dengan ibadah dan fokus dalam ibadahnya, ya. Jadi mereka, ya, dengan melakukan hal seperti itu menghilangkan manfaat kebaikan, apalagi di masjid, ya, apalagi di masjid. Di satu sisi juga menghilangkan kesempatan bagi orang untuk bisa fokus khusyuk dalam ibadah. Makanya ikhwan sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, ketika ada orang datang, ya, kita datang ke masjid, antum sedang ngaji, ya, maka tidak diperbolehkan bagi antum untuk apa? Mengeraskan suara, ya. Baca lirih saya cukup antum yang bisa mendengar, tidak perlu apa persaksian dari orang lain, gitu kan, ya, tidak perlu mengeraskan suara, ya. Apalagi kalau na'udzubillah sebagian ingin dipuji oleh orang lain, suara saya bagus, dikeras-keraskan, ya, apalagi momennya momen hari Jumat nih, ya, maka tidak diperlukan, malah khawatir bisa riya, ya. Baca dengan pelan, ya. Makanya di antara wasiat Rasulullah SAW, bahwa la yajhar ba'dukum ba'dha bil Quran, jangan satu sama lain itu dari kalian mengeraskan bacaan, ya, dengan bacaan Al-Quran, jangan keras-kerasan suara bacaan Al-Qurannya, ya. Kalau tidak salah hadis itu, ya, menegur, Rasul sampaikan ketika menegur orang yang sedang sholat, ya, ya, baik dalam sholat atau di luar sholat sama saja, ya, tidak mengeraskan bacaan Al-Quran antara satu dengan yang lainnya, cukup perlahan-perlahan, ya. Secara umum di sini alhamdulillah kondusif, ya, masya Allah. Di Indonesia yang masih butuh nasihat, terkadang sebagian ada yang membaca itu dengan suaranya dikeraskan. Maksudnya keras bukan berarti diangkat, ya, bisa didengar oleh beberapa orang di sekitarnya, ya. Sementara orang yang ingin membaca terganggu dengan hal tersebut, ya. Walihada, maka itu kita lanjutkan, famimma yahtaju ila an yatanabba lahu syab mura'ata hurmatil masjid, ya. Maka itu diantara perkara yang dibutuhkan bagi pemuda untuk diingatkan adalah memperhatikan kehormatan masjid, ya. Masjid itu memiliki kehormatan. Masjid bukan seperti pasar yang orang boleh teriak 1.000, 3.000, 3.000, ya. Adapun masjid tempat apa? Tempat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk teriak-teriak. Wa mura'atu hurmati wa makanati ahli masjid. Demikian pula perlu diingatkan para pemuda untuk memperhatikan kehormatan dan kedudukan orang yang sedang berada di masjid. Yang mereka datang bukan untuk urusan duniawi, mereka datang untuk ibadah, ya. Secara umum orang ke masjid untuk beribadah, untuk salat, untuk ngaji, untuk zikir, ya, butuh fokus, butuh khusyuk, ya. Li'alla yashghalahum bi umurin janibiyah 'anil ibadati wa tuma'ninati wal khusyu' fi shalah, ya. Agar, ya, tidak menyibukkan orang-orang itu, mengganggu mereka dengan perkara-perkara sampingan dari melaksanakan ibadah, ya, tuma'ninah dan khusyuk dalam salat, ya. Bukan berarti ngobrol di masjid tidak boleh. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa, ya.
ngobrol di masjid boleh, tidak mengapa, tapi jangan sampai mengganggu kekhusyuan ibadah orang lain. Nah, kemudian beliau menyinggung zaman sekarang. Nahika ammas sajada fi hadzal zaman min wasailil ittisal allati yahmiluha syabab fi jaybih. Apalagi ya dari perkara baru, ya, hal baru di zaman ini, yaitu sarana komunikasi yang dibawa oleh syabab, ya, di sakunya. Apa itu? HP, ya. Wa rubbama ashghala an-nasa fi salatihim bi ranini hatifihi aw bi raddihi 'ala al-hatif aw nahwi dzalik. Ya, bisa jadi, ya, hal tersebut bisa mengganggu orang, ya, dalam salat mereka karena suara apa? Suara HP itu, suara panggilan, atau dia menjawab panggilan orang lain dengan teriak alu, alu, ya. Kalau seandainya penting, caranya bagaimana? Keluar dari masjid, ya, baru dijawab. Ya, makanya penting juga ini masalah HP ini, hendaknya di apa? Di silent. Sebagian malah berusaha untuk berlomba-lomba membunyikan apanya, istilahnya namanya nada deringnya, dengan lagu-lagu musik-musik yang aneh-aneh. Sebagian dengan mungkin bacaan imam yang merdu, dia kira itu adalah hal yang baik, ya, atau dengan bacaan adzan Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Mesir, atau adzan Indonesia. Padahal setiap kali belum selesai sudah diputus sama dia, baru alhamdulillahirabbil alamin. Ya, halo, assalamualaikum, ya kan? Hayya 'alas, ya, waalaikumsalam, ya. Apa faedahnya coba? Enggak mungkin orang ada telepon didengarkan sampai akhir dulu, alhamdulillah waladhdallin amin, baru diangkat. Pernah seperti itu? Makanya pakai nada-nada yang biasa saja, kering, nada-nada telepon, ya. Jangan musik-musik, ya, tidak diperbolehkan. Diganti dengan yang biasa-biasa. Kalau ada teman yang tidak bisa, antum bantu diganti. Karena sebagian dari kita ada yang tidak tahu bagaimana cara menggantinya, sehingga dia setelan pabrik, ya sudah seperti itu, ya kan? Atau sebagian, bisa jadi mungkin sebagian orang yang berilmu, ya, kok nada deringnya musik-musik, ya. Karena bisa jadi dia tidak tahu apa. Orang mungkin syekh yang tidak paham, ya, tidak tahu bagaimana merubah nada deringnya. WhatsAppan aja bisa jadi nggak paham, bisanya hanya nerima telepon dan telepon, ya. Dalam urusan-urusan seperti itu bisa jadi dia tidak paham, ya. Ya, kalau antum paham cara merubahnya, rubah, ya. HP antum dirubah dengan suara-suara yang tidak diharamkan, yang tidak tercela. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di tempat-tempat seperti ini, di masjid contohnya, maka hendaknya berusaha apa? Di silent. Di silent. Ana seringnya, mungkin 95% ke atas itu HP ana silent. Nah, ini mengikuti dulu seorang ustadz. Waktu kita sama-sama belajar di Libya, waktu HP kita HP yang murahan, di HP-nya yang mahalan, masya Allah. Ya karena memang dari orang tua, ya, mungkin dia Allah alam diberikan orang tua atau bagaimana. Nah, dia nggak mau sombong, HP-nya itu sama sekali tidak pernah mendengar suaranya, ya, HP-nya selalu di silent. Saat itu ketika saya melihat seperti itu, bagus juga ini, ya, akhirnya di silent terus. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang sangat jarang HP saya nyalakan. Bahkan kalau momen-momen seperti ini, silentnya itu getar pun nggak ada suaranya, karena mengganggu juga. Suara kalau ini getar di meja, apa yang terdengar? Nah, ada suara tetap, ya. Jadi kita berusaha tahu kondisi, tahu situasi. Kalau memang penting silakan, kalau tidak maka
jangan dinyalakan. Kalau memang situasi penting, antum bisa jadi ini sudah ada janji nanti dia telepon jam sekian, urusan pekerjaan atau urusan dakwah atau urusan yang lainnya, maka nyalakan supaya tidak lupa. Farubbama asyghalan nas fi salatihim, sudah tadi ya. Ya mimma yuhditsu lin-nasi tashwishan fi salatihim wa adamar rahati wa tuma'ninati. Di mana hal tersebut bisa menjadikan keributan di tengah manusia saat salat, ya. Tidak bisa nyaman dan tidak bisa merasa tuma'ninah. Ya. Apalagi di sini masjid Siqo, masjid di tengah pasar. Lumayan paling sering terdengar dering HP dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Karena orang yang masuk ke sini kan beda-beda. Dan imam sering juga menasehati untuk di silent, dimatikan. Tapi tetap saja terkadang 1-2 kali masih terdengar. Kalau masih kering itu masih mungkin ringan. Masalahnya kalau lagi lagu India itu, aduh. Ya. Lagu-lagu dangdut, ada yang lagi lagu barat. Nah, ini muskilah. Ya. Wallahu taala alam. Nah, ini nasihat dari beliau. Para jamaah sekalian, ya, sebagai pengingat bagi kita bahwa masjid adalah tempat yang mulia. Ya, termasuk antum juga ini. Ya, terkadang kalau pas santai ya kumpul-kumpul di belakang kan, kemudian bisa jadi ada orang sholat. Ini jangan mengangkat suara ketawa-ketawa bareng sementara di sana ada orang sholat. Ya, tidak sepatutnya. Itu mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Teman-teman yang lain atau ada yang baru masuk kemudian sholat tahiyatul masjid. Ya. Maka diingatkan karena itu mengganggu. Karena namanya percakapan itu terkadang manis, ya. Tidak, terkadang lupa tempat, lupa waktu, sehingga butuh diingatkan. Baiklah ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pekan depan wasiat 10 sampai 15 semoga dimudahkan untuk menyelesaikan, ya. Taib, ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang muskil? Kalau tidak ada, ikhwas sekalian, sampai di sini dulu. Ya, apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa kita pelajari bersama, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.